Horas, horas, horas. Balik Akademi dari Tepian Danau Toba hadir di hadapan Anda ya. Kali ini kita membahas ya, ternyata ada 6 perwira Polri ya, perwira menengah ya, yang terlibat kasus Sambo ternyata mendapatkan promosi jabatan ya. Promosi jabatan. Mereka yang sudah terlibat rekayasa kasus pembunuhan sadis oleh Verdi Sambo terhadap Brigadir Joshua Huta Barat malah dibuat naik jabatan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bayangkanlah inilah kepresisian ya, moto presisi yang didengung-dengungkan, digembar-gemborkan oleh Listio Sigit Prabowo, malah naik pangkat, bayangkan. Oke, kita lihat dulu ya dari Tempo, siapa saja ke-6 perwira polisi tersebut ya, naik pangkat ya. Oke, lanjut. Beritanya dari Tempo 5 Desember 2024, berarti 6 hari lalu ya. Dengan judul siapa saja perwira yang terlibat kasus Verdi Sambo dapat promosi jabatan. 6 perwira polisi yang terlibat dalam kasus Verdi Sambo mendapatkan promosi jabatan strategis. Sejumlah perwira polisi yang terlibat dalam kasus obstruction of justice, pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Verdi Sambo, kembali aktif bertugas setelah mendapat sanksi. Bahkan mereka mendapatkan promosi jabatan strategis. Ada 6 polisi bekas anak buah Sambo tersebut yang diganjar kenaikan jabatan. Mereka adalah Komisaris Besar Budi Herdi, Komisaris Besar Murbani Budi Pitono, Komisaris Besar Denny Setia Nugraha Nasution, Komisaris Besar Susanto, Ajun Komisaris Besar Handik Jusen, dan terakhir Komisaris Cuk Putranto. Jadi ke-6 ini ya, aduh ya, Kombes Budi Herdi, Kombes Murbani Budi Pitono, Kombes Denny Setia Nugraha Nasution, Kombes Susanto, Ajun Komisaris Besar AKBP Handik Jusen, dan Komisaris Cuk Putranto ya. Bahkan Handik Jusen ini terlibat juga ya dalam kasus KM50 pembunuhan 6 Laskar FPI ya. Dia sebagai komandan lapangan ya, sebagai pemburu. Terus Cuk Putranto ini juga terlibat dalam KM50. Bukan hanya kasus Verdi Sambo ya, untuk mengamankan, menghancurkan CCTV ya. Jadi mereka-mereka ini orang-orang bermasalah, malah naik pangkat. Inilah hebatnya Jenderal Listio Sigit Prabowo ini ya. Oke, detailnya bagaimana itu? Berikut para polisi yang terlibat dalam kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J yang kini mendapat promosi jabatan. 1. Kombes Budi Herdi. Budi mendapatkan promosi menjadi Kepala Biro Perawatan Personel Karo Watpers Polri. Pengangkatan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST sekian-sekian 2024 tertanggal 11 November 2024. Ditandatangani Asisten SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo. Budi sebelumnya menjabat sebagai Kabak Yanhak Rawat Pers SDM Polri. Budi menjabat Kapolres Jakarta Selatan saat kasus pembunuhan Brigadir J terjadi. Kala itu, dialah yang mengumumkan kepada halayak bahwa Brigadir J tewas karena baku tembak. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus pada 11 Juli 2022, Budi menyebut penyebab tewasnya adalah akibat baku tembak dengan Barada Eliezer. Namun, persidangan membuktikan tewasnya Brigadir J telah direncanakan. Cerita baku tembak terbukti palsu dan merupakan skenario Verdi Sambo untuk menutupi kejahatannya. Karena kelalaiannya, Budi dicopot pada Kamis 21 Juli 2022, selang 2 hari setelah penonaktifan Verdi Sambo. Budi kemudian ditempatkan sebagai Pamen Yanma Polri. Jadi setelah memberikan narasi ya, penipuan penyesatan publik bahwa itu adalah tembak-menembak, ternyata sudah terbukti palsu ya, merupakan skenario Verdi Sambo untuk menutupi kejahatannya ya. Pada saat konversi itu Kapolres Jakarta Selatan saat itu ya, Budi ini ya, itu sudah menipu publik dan tidak dipecat. Bayangkan ya, tidak dipecat, dicopot dan dipecat, hanya sebagai pamen. Setelah itu ya publik lupa
dinaikkan jabatannya oleh Listio Sigit Prabowo, ya, yang yang mendengung-dengungkan itu presisi, ada integritas di situ, ya, omong kosong. Oke, lanjut. Siapa lagi berikutnya? Kedua, Kombes Murbani Budi Pitono. Kombes Murbani kini menjadi Irbi Jemen SDM 2 Itwil 3 Itwasum Polri. Dia pernah menjabat sebagai Kabak Renmin di Propam sebelum kemudian mendapat sanksi demosi 1 tahun dalam kasus Verdi Sambo. Saat itu, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menganggap Murbani tak profesional menangani kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Kala itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan sidang etik terhadap Murbani telah dilakukan pada Rabu, 28 September 2022. Majelis Hakim KKEP menyatakan perilaku Murbani sebagai suatu perbuatan yang tercela. Perbuatan tercela, ya, dilakukan oleh Kombes Murbani Budi Pitono, tetapi cuma demosi 1 tahun. Enak kan jadi polisi, ya, sudah melakukan perbuatan tercela masih jadi polisi, cuma demosi 1 tahun. Sudah tidak profesional menangani kasus pembunuhan Brigadir J, cuma demosi, turun pangkat, ya, 1 tahun. Bayangkan, enak sekali, sangat presisi sesuai dengan semboyan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang seharusnya malu. Copot, pecat, pidanakan supaya jangan lagi diulangi anak buahmu Listio. Ini malah konekkan pangkat mereka. Ya, yang lain-lain juga melihat, ya udah, kita suka-suka kita, nanti toh naik pangkat kan. Ditiru oleh yang lainnya. Inilah Listio Sigit Prabowo ini, Pak Prabowo. Pecat aja, Pak. Udah terlalu lama juga, 4 tahun gak ada hasil. Oke, lanjut. 3. Kombes Denny Setianugraha Nasution. Kombes Denny kini menjabat sebagai Kabak Janling Rojianstra SOPS Polri. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Sesro Panimal Propam Polri. Jabatan tersebut dilepasnya setelah didemosi buntut kasus perintangan hukum pembunuhan Brigadir J. Dalam kasus Verdi Sambo itu, ia terlibat menangani kamera pengawas atau CCTV. Denny adalah pihak yang pertama kali memberitahu mantan Kepala Biro Paminal Divisi Propam, Brigjen Hendra Kurniawan, perihal CCTV. Hendra merupakan salah satu terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J yang divonis penjara 3 tahun. CCTV kemudian diamankan sebelum kemudian disebut rusak karena disambar petir. Inilah Kombes Denny Setianugraha Nasution kerjasama dengan Brigjen Hendra Kurniawan, ya, melakukan obstruction of justice, penghalang-halangan penyelidikan, ya, terhadap pembunuhan Brigadir J. Ya, bayangkanlah, ya, kemudian CCTV itu diamankan, ya, dan dirusak, tetapi diakui karena tersambar petir. Bayangkan ini, ya, kepolisian Republik Indonesia, ya, dengan seperti ini sudah terbiasa merekayasa kasus. Bukan hanya kasus Brigadir J, ya, terutama kasus Jessica Kumala Wongso, Kapoldanya Tito Karnavian, Metro Jaya 2016, Kombes Krisnamurti saat itu Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, merekayasa kasus juga dengan memanipulasi barang bukti digital video CCTV. Ini berulang kali dan berulang kali. Inilah hasil revolusi mental dari siapa ini? Jenderal Listio Sigit Prabowo yang terbukti gagal membawa kepolisian ke titik terendah sebagai kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Sudah 4 tahun sejak 27 Januari 2021 tidak ada hasilnya, malah membawa kepolisian ke titik nadir, titik terendah yang membuat kita malu dengan negara-negara ASEAN lainnya, ya. Oke, lanjut. Kombes Susanto, ya. Keempat, Kombes Susanto. Kombes Susanto mendapat jabatan baru sebagai penyidik tindak pidana Madya TK 2 di Bareskrim Polri sejak 2023 setelah didemosi 3 tahun dan masa patsus. Saat tersandung kasus Verdi Sambo, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Divisi Propam Polri. Sidang etik oleh KKEP memutuskan Susanto kudu disangsi. Adapun Susanto merupakan senior
Ferdi Sambo di Akpol, meski secara kepangkatan Ferdi Sambo lebih tinggi, dia menjadi salah satu dari 11 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, istri Ferdi. Dalam kesaksiannya, ia mengutarakan kekecewaannya terhadap bekas atasannya itu. "Jenderal kok tega menghancurkan saya? 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik terendah pengabdian saya," kata Susanto di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 6 Desember 2022. Kombes Susanto ya, seolah-olah playing victim. Jenderal kok tega menghancurkan saya, 30 tahun saya mengabdi. Ya seharusnya kalau kau ingin tidak terlibat ya kan tinggal tolak saja gitu loh. Jangan menjadi playing victim begitu ya. Inilah Kombes Susanto ini, cuma di demosi, turunkan jabatan cuma 3 tahun saja. Setelah itu publik lupa, dinaikkan lagi oleh Listio Sigit Prabowo. Kan kalau rakyat ditanya, orang-orang ini ya pantasnya apa ya, dipecat gitu loh. Dipidanakan, dipecat gitu. Kalau hukumannya cuma demosi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia mengulangi lagi lah. Apa sih cuma 3 tahun? Nggak dipecat kita. Kan enak aja begitu. Aduh, parah kali. Oke, lanjut. 5. AKBP Handik Jusen. AKBP Handik Jusen mendapat Kasubag Opsnal di Tipidum Bareskrim Polri sejak 2023. Sebelumnya, ex-Kasubdit Resmob di Treskumsus Polda Metro Jaya ini mengalami demosi dan patsus akibat kasus Ferdi Sambo pada 22 Agustus 2022. Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdi. 2 perwira tinggi Polri mengatakan jejak selongsong peluru di tempat kejadian perkara Duren 3 sudah direkayasa oleh anak buah Ferdi. Salah satu perwira yang diduga berperan adalah Handik. Handik diduga mengatur jumlah selongsong peluru untuk memberi kesan adanya baku tembak di rumah dinas Sambo. Menurut sumber penyidik kepada Tempo, Handik berada di rumah dinas Ferdi pada malam kematian Brigadir J. Dia ditenggarai menyusun kelebihan peluru itu bersama Ridwan Soplanit dan Cuk Putranto. Mereka menyebarkan selongsong peluru di sekitar jenazah Brigadir J dan tangga menuju lantai 2 rumah dinas Ferdi. Bayangkan ya, si Handik Jusen ini dengan Cuk Putranto dan Ridwan Soplanit itu ya menaruh peluru itu di sekitar jenazah dari Brigadir J untuk membuat narasi rekayasa adanya tembak menembak ya. Orang ini benar-benar barbar, brutal, biadab ya. Seorang polisi terbiasa merekayasa ya, nggak dipecat, nggak dipidanakan ya. Bayangkanlah itu, tetap menjadi polisi dan naik pangkat. Ini negara apa sih ini? Seolah-olah kalian yang dibayar, siapa sih membayar kalian? Listio Sigit Prabowo. Aduh, kok parah kali ya. Handik Jusen ini juga merupakan koordinator lapangan ya, pemburu 6 laskar FPI. Bayangkan, terbiasa merekayasa kasus dengan Kompol Cuk Putranto ini juga ya, tim CCTV KM50 ya mereka ulangi gitu loh di KM50, di kasus di Duren 3, kasus pembunuhan Jessica Wongso ya. Itulah, beginilah potret kepolisian Indonesia, orang-orang yang merekayasa kasus malah naik jabatan ya, terus nanti mereka pensiun ya, punya jabatan terus pensiun, dapat pensiun sampai mati dibayar rakyat. Orang-orang ini tega sekali kau Listio Sigit Prabowo pada rakyat ya, pada keringat rakyat. Harusnya kau menggunakan anggaran itu secara bertanggung jawab, karena itu pajak kami ya, pajak setiap rakyat, keringat rakyat. Aduh, luar biasa ini. Oke, terakhir yang keenam, Kompol Cuk Putranto. Kompol Cuk Putranto naik pangkat menjadi AKBP dan ditempatkan sebagai Pamen Polda Metro Jaya berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST sekian-sekian 2024 tertanggal 1 Agustus 2024. Saat menjabat sebagai
audit Bagak Etika Rawab Prof di Propam Polri, dia terjerat kasus perintangan penyidikan. Ia pun dihukum demosi 1 tahun dan divonis 1 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan. Cuk termasuk dari mereka yang berperan menghilangkan barang bukti elektronik, yakni rekaman CCTV yang ada di sekitar rumah Verdi Sambo. Merujuk pada dakwaan jaksa, Cuk dinilai berperan sebagai pemberi perintah untuk menyerahkan rekaman CCTV di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo. Menurut jaksa, tindakan Cuk turut serta dan tanpa izin mengganti, mengambil, dan menyimpan DVR CCTV di pos security yang berlokasi di Kompleks Polri Duren 3 berdasarkan atas perintah yang tidak sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bayangkan ya, polisi kotor ini ya, polisi yang sangat biadab ini, Cuk Putranto ini, merekayasa kasus hanya di demosi 1 tahun dan demosi 1 tahun dan divonis 1 tahun penjara dan kembali lagi menjadi polisi. Bayangkan itu ya, dia menyerahkan CCTV untuk apa? Untuk diganti, diambil dan disimpan itu DVR CCTV, bukan secara legal ya, bukan untuk penyelidikan, tapi untuk motif merekayasa kasus. Dan dia juga lah yang terlibat tim CCTV KM50 ya, bersama Handi Jusin dan lainnya itu. Bayangkan, inilah rakyat. Kita hanya bisa menyuarakan seperti ini, cuma mengeluh. Sementara Listio Sigit Prabowo sebagai Jenderal Kapolri cuma ketawa-ketawa saja, pecicikan. Ya, kalian bisa apa? Aku Kapolri, suka-sukaku. Ya, ketika minta anggaran ke Komisi 3, gini, minta tambahan sekian triliun, minta tambahan sekian triliun. Gak sadar itu uang keringat rakyat. Malah manusia-manusia bermasalah seperti ini. Ya, polisi-polisi bermasalah malah dinaikkan pangkat. Ya sudah, berarti institusi kalian melegalkan yang namanya rekayasa kasus. Sama seperti kasus Jessica Kumala Wongso, Krisnamurti Bintang 2. Otak rekayasanya memanipulasi, mengabur-ngaburkan video CCTV untuk mengkriminalkan seorang rakyat, Jessica Wongso. Dipakailah ahli kotor Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, ya, ahli digital forensik kotor, manipulatif, penipu, dan bajingan pengecut. Dipakai juga lah psikolog-psikolog yang lain untuk mengkonfirmasi, untuk menjadi corong ya, untuk meyakinkan hakim video CCTV yang direkayasa itu. Dari psikolog, kriminolog, dan toksikolog, dan ahli hukum pidana. Ya, aduh, parah sekali ya. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas!